Kekuatan petir yang dahsyat meledak tanpa memihak pada trisula di tangan Hailing General, bertarung melawan cahaya kemasan. Ini konyol, apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk melawan kekuatan surga? Su Yang tersenyum dan menunjuk ke langit, pupilnya langsung berubah menjadi ungu tua di bawah tatapan permaisuri di sekitarnya. Saya ingin Anda memahami betapa konyolnya upaya Anda untuk menilai kami. Tiba-tiba, di tengah awan tak berujung di atas kepalanya, wajah imajiner yang halus tapi sangat besar tiba-tiba muncul. Itu adalah postur Raja Su yang tak tertandingi saat ini, dan kekuatan Dao yang kuat berevolusi menjadi penampilan aneh di langit. Seperti itu adalah seorang dewa, mengejek cahaya keemasan dan bayangan di laut dengan sembrono. Apa, kamu, di mana Hailing tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang paling tidak mampu menyinggung seluruh benua, seorang pria yang hanya berlatih pemurnian ki tetapi mampu menggulingkan segalanya dengan jari-jarinya. Wan Jun, bunuh. Wajah besar dari kehampaan itu penuh dengan amarah. Petir ungu dua warna di pupilnya terjalin menjadi dua petir ungu dan bergemuruh dengan momentum guntur yang kuat, dan sekali lagi meledak ke trisula. Tidak, Hailing meraung putus asa, trisula di tangannya berubah menjadi ketiadaan dalam guntur dan kilat ungu yang sangat menyilaukan ini, dan menghilang ke lautan yang tak berujung di sekitar. Tanpa trisula, roh laut ini tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan kekuatan alam bayi ilahi langsung melemah lebih dari setengahnya. Ya Tuhan! Su yang sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa membunuh senjata ajaib pembangkit tenaga listrik dunia bayi dewa. Kaisar wanita Sue Qinghan di sebelahnya sedikit skeptis tentang kehidupan. Faktanya, pada pandangan pertama Su yang di Qianyunzong hari itu, Sue Qinghan menjadi tertarik pada temperamen khusus pria ini, tapi itu hanya rasa ingin tahu, bahkan bukan kesan yang baik. Tidak sampai Su yang mempertahankan kekuatan seluruh puncak ekstrim Qianyunzong dengan satu pedang, dan mengalahkan seluruh aliansi pedang Jin Utara dengan kekuatannya sendiri, Kaisar wanita menatapnya dengan kekaguman untuk pertama kalinya. Tetapi bahkan pada saat itu, dia hanya menganggap Su yang sebagai pembangkit tenaga listrik di alam kesempurnaan Agung Yuanshan. Menekan Xuan Huo Titan, Su yang menggunakan kekuatan unik ras iblis di depan permaisuri untuk pertama kalinya, dan dengan sempurna menekan monster roh Titan berusia 100.000 tahun dari level Yuanshan Zogchen. Tetapi kali ini, ketika Su yang sangat marah dan menghancurkan martabat komandan roh laut di laut, permaisuri benar-benar tidak dapat memahami pria di depannya. Sepertinya dia adalah tipe yang kuat saat bertemu dengan yang kuat, dan dia tidak bisa melihat batas atasnya dalam sekejap. Kaisar wanita bahkan memiliki ilusi bahwa pria di depannya benar-benar dewa dari dunia lain, seorang raja yang bisa mendominasi segalanya. Tanpa trisula, Hailing tidak akan dapat membuktikannya lagi. Permaisuri akhirnya mengalihkan pandangannya dari wajah Su yang dengan susah payah, dan segera pupilnya diperkuat, ruang ilusi dan mimpi gong bulan yang dingin turun, dan gelombang yang mengamuk di sekelilingnya langsung tenang. Su Yang dan permaisuri melangkah ke dataran, dan tidak jauh dari mereka adalah Jenderal Salam yang putus asa. Kamu benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang, bisakah kamu membuka saluran ke alam rahasia di laut untuk kami? Sue Qinghan berbicara dengan tenang, masih dingin dalam kata-katanya. Wanita ini sepertinya mengungkapkan kehangatan langka itu hanya ketika berkomunikasi dengan Su Yang. Apa menurutmu jika kamu mengancamku, kamu akan berkompromi denganmu? Jika Dewa Laut kehilangan trisula, jalannya tidak akan pernah dibuka. Kamu berada di atas laut, hanyut sampai mati. Hailing Jiang tampaknya penuh dengan kebencian terhadap Su Yang, tetapi dia tidak bisa mengalahkan lawannya lagi. Jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan nada yang begitu kejam. Dia tidak tahu bahwa Su yang tampaknya siap, dan dengan lambaian tangan, di telapak tangannya, cahaya keemasan muncul lagi. Tuanmu rakus, tapi dia mencoba yang terbaik denganku untuk itu. Jika kamu tidak berkompromi, aku akan membiarkannya menghilang selamanya. Setelah melihat kocokan ini, Hailing tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, bahkan memikirkan masa lalu dalam kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, ini benar-benar kocokan ini. Mu Qingtian, lagi pula, kau tidak menyangka bahwa, pendeta Tao kecil, satu-satunya yang selamat dari pertempuran pembantaian naga, benar-benar mengeluarkan kocokan ini. Dalam sekejap selama 6.000 tahun, ini hari itu akhirnya akan datang lagi. Petik 2. Memuji Jenderal Zhuangruo menghela nafas dengan emosi, Su Yang dan permaisuri saling memandang, keduanya penuh keraguan. Apa yang terjadi dengan semua ini? Saat itu, Qingtian Dao Sekte dikenal sebagai warisan pertama di dunia.
Mengapa jatuh dalam pertempuran itu? Kekuatan naga sejati benar-benar mengerikan. Su yang penuh keraguan tentang ini. Bagaimanapun, dia belum membantai seekor naga. Meskipun kekuatan naga sejati itu kuat, itu tidak terkalahkan. Bahkan jika orang-orang Mu Qingtian tidak memiliki kekuatan Su Yang, mereka bisa jadi 600 multi-dewa apa konsep master. Orang-orang ini sendiri dapat dengan mudah menghapus sebagian besar dari 3.000 negara bagian. Pertarungan mengerikan seperti itu bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh naga yang tidak dalam kondisi puncaknya. Jelas itu tidak kredibel. Faktanya, pengalaman Qingtian Dao Sekte saat itu bukan karena naga asli, tetapi karena setelah pertempuran membunuh naga dimulai, bukan hanya pembuluh darah ini yang mengelilingi dan menekan naga asli. Kelompok hantu lainnya, Suramon, telah tertidur di Laut Cina Timur selama 100 tahun, tiba-tiba, racun bujiwa mayat dijatuhkan di seluruh medan perang naga pembunuh, menyebabkan sekte kuat itu kehilangan jiwa mereka dan membunuh satu sama lain. Melihat penjaga pintu dibantai oleh darah, Mu Qingtian meledak dalam kemarahan, membunuh naga asli dengan tangannya sendiri, dan menelan sumber naga lengkap ke dalam tubuhnya. Petik 2. Apa? Mendengar ini, bahkan Su yang tidak bisa mempercayainya. Long Yuan sangat panas, bahkan jika Mu Qingtian memiliki metode pendinginan, akan menjadi keajaiban bahwa Mu Qingtian menelan seluruh Long Yuan dengan tubuhnya. Sejauh yang saya tahu, bagaimana mungkin tubuh manusia saja yang memiliki kekuatan naga sejati? Desi Lingshan mencibir, tentu saja dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi jika Anda menambahkan dewa perang gadis Asura yang juga alam dewa bayi kesempurnaan besar, dan keduanya hidup berdampingan dalam tubuh yang sama, Anda bisa menahan ini kekuatan sempurna. Tetapi karena ini, medan perang telah menjadi sangat berantakan. Sura perempuan tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dia bergabung dengan tubuh Master Sekte Mu menjadi monster dengan jiwa yang berbeda, dan dengan kekuatan Dragon Origin yang lengkap, setengah orc raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dan secara brutal membantai semua mesin. Para praktisi Tao Tian Dao Song, garis bayangan hantu Shuro beruntung bisa lolos karena pandai dalam metode persembunyian. Petik 2. Hai Lingshan tahu begitu banyak hal tahun itu karena suatu alasan, tetapi ketika dia mendengarnya, Su Yang dan mereka berdua tiba-tiba tercerahkan. Bagaimana dengan akhirnya? Sue Qinghan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, yang jelas merupakan hal yang paling diperhatikan Su Yang. Lagi pula, Mu Qingtian adalah pemimpin Sekte Dao pertama di daratan. Dia penuh dengan makhluk hidup. Karena takut dia tidak bisa mengendalikan tubuh gila setengah binatang ini, dia akan melakukan seni mendalam pertama Dao Sekte, Six Dao Promise True Art, sebelum kesadarannya tertidur. Membalikkan keberuntungan dunia dengan Yin dan Yang melawan kekacauan, secara paksa menutup seluruh medan pertempuran pembantaian, dan sepenuhnya membuat naga ini menyimpan situasi putus asa. Jadi begitu, Su Yang sedikit mengernyit, dengan jelas melihat sisi masalahnya yang lebih dalam. Menurutmu, orang-orang dari garis bayangan hantu Shuro juga disegel di medan perang pembantaian. Mungkinkah bau berdarah yang muncul di laut tanpa alasan terkait dengan naga tanah Tibet? Hailing tidak ingin menyembunyikan apapun sampai sekarang, terlebih lagi, dia sudah tahu bahwa Su Yang adalah pemilik Dao Xin Fuchen, dan takdirnya memilih untuk membuka keberadaan Longsang. Ya, suasana berdarah ini telah berlangsung selama ribuan tahun, karena medan perang pembantaian saat itu berada di dasar laut-laut Cina Timur. Apa, meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, Su Yang dan Permaisuri masih terkejut ketika mereka mendengar fakta itu. Baiklah, karena aku tidak bisa menghentikanmu, itu membuktikan bahwa medan perang pembantaian pada akhirnya akan muncul kembali, dan seluruh laut China Timur mungkin akan membawa bencana lain. Su Yang melihat lebih dalam ke orang lain, maksudmu, jika aura berdarah ini keluar, itu akan mempengaruhi monster di seluruh laut Cina Timur. Ya, medan perang bawah laut disegel, jadi asal-muasal berdarah yang kaya itu tidak akan menyatu dengan laut. Begitu Ryuzo muncul lagi, medan perang sedikit runtuh secara tidak sengaja, dan darah milik garis hantu Shuro tersegel di medan perang. Racun akan hilang, meledak. Pada saat itu, seluruh laut China Timur mungkin akan menjadi kuburan yang nyata. Petik 2. Ekspresi Su yang sangat serius, saya berjanji bahwa bahkan jika Anda mengaktifkan harta karun naga, Anda pasti tidak akan membiarkan ini terjadi, apalagi mempengaruhi monster di laut. Hailing akan memilih untuk percaya pada Su Yang, bukan karena seberapa kuat dia, tetapi karena dia dapat dikenali oleh pedang ilahi abadi, artefak tertinggi.
Berdasarkan ini saja, sebagai anggota monster laut dan iblis, Hailing pasti akan memberi Su Yang kepercayaan. Dalam keadaan linglung, Kaisar Wanita Sue Qinghan melepaskan penutup kekuatan mentalnya, dan memulihkan pemandangan indah dari gelombang yang berputar di bidang penglihatan sekitarnya. Dan Hailing General tidak mengingkari janjinya, cahaya keemasan yang terang dengan cepat terkondensasi di antara alisnya, seperti trisula patah, yang melesat langsung ke dasar laut tanpa peringatan. Anda harus tahu bahwa tidak mungkin sinar cahaya lain menembus laut dalam seperti itu secara langsung, bahkan orang kuat seperti Su yang tidak dapat melakukannya, tetapi cahaya keemasan yang akan dipancarkan Hailing akan membuat ini tidak mungkin. Pancaran cahaya keemasan memadat tanpa menyebar, dan langsung menuju ke dasar laut yang paling dalam, sepertinya roh laut menggunakan asalnya sendiri untuk memicu semacam lingkaran penyegelan yang tersembunyi di dasar laut. Benar saja, dalam waktu singkat, suara keras di telinga terus terdengar, dan energi besar meletus dari kedalaman dasar laut, dan gelombang yang mengaduk seluruh laut Cina Timur pun terlempar, sekarang seperti laut jika tidak ada kekuatan Su Yang untuk melindungi perahu satu daun di dalamnya, perahu itu akan hancur berkeping-keping oleh gelombang yang mengguncang langit dahulu kala. Segera, pusat laut mulai tenggelam dengan cepat, membentuk pusaran berbentuk mangkuk. Penjaga Su Yang, Dao Guang, melangkah lagi, dengan sempurna, melindungi permaisuri di sekitarnya, dan tidak terpengaruh oleh angin dan ombak di sekitarnya. Cincin cahaya emas di tengah terus melonjak, dan akhirnya muncul di depan semua orang. Semuanya, tolong, lingkaran sihir ini akan memindahkanmu ke kedalaman laut untuk terhubung dengan medan perang naga yang sebenarnya, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa tempat itu sangat berbahaya dan ada banyak potensi bahaya di luar imajinasi. Jika kau mau untuk menyerah, itu masih terlambat. Petik 2. Hailing General juga untuk Su Yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, tempat semacam ini benar-benar tidak tersedia untuk siapapun. Meskipun Su Yang kuat, banyak hal yang tidak dia alami sebelumnya, dan potensi bahayanya sama mematikan. Tapi Su Yang hanya menanggapi dengan busur percaya diri di sudut mulutnya, terbelah dengan satu telapak tangan, dan kapal langsung hancur, Tuo Bahong dan yang lainnya ditarik ke tengah cakram seperti pangsit, ditemani oleh Su Yang dan permaisuri. Menyelam bersama, ya Tuhan, akhirnya meninggalkan laut, aku akan terlempar oleh gelombang besar ini. 4 orang yang tersisa dari 7 orang semuanya pucat dan ekspresi serius. Anda tahu, bahkan dengan kekuatan Su Yang, tekanan pada lambung dari ombak di sekitarnya cukup besar. Dengan latar belakang kecil mereka dapat menahan. Ombaknya sangat sulit, apalagi mengalahkan Jenderal Hailing di lingkungan ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Su Yang dan permaisuri tidak ada, mereka tidak akan tahu berapa kali mereka akan mati. Tentu saja, Tuo Bahong masih terlihat tenang, dan Su Yang bahkan tidak bisa membuat keputusan gegabah pada saat ini sejauh mana latar belakang orang ini telah tercapai. Anehnya, susunan teleportasi yang akan dipanggil Hailing, setelah menyelam ke laut, sebenarnya dapat melindungi gelombang air di sekitarnya dengan sendirinya, membentuk topeng penjaga setengah lingkaran, dan seluruh tubuh melepaskan aura asli yang dimiliki oleh roh laut, sepenuhnya mengisolasi tekanan sekitarnya. Jika tidak, jika seluruh tim menyelam berdasarkan kekuatan individu dari seluruh tim, 4 orang di 7 pasti akan ditinggalkan. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama saya menyelam, dan waktu sepertinya secara bertahap kehilangan arti keberadaan di lingkaran ini. Su Yang dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka semua duduk di tempat dan bermeditasi. Ketika mereka membuka mata lagi, semua orang tidak bisa lagi melihat ombak bergulung di laut. Sebaliknya, mereka tampaknya telah menyelam ke dalam istana bawah tanah yang sangat misterius. Ada ombak yang luar biasa di atas kepala, tetapi laut tampaknya benar-benar terisolasi dari seluruh istana bawah tanah, yang cukup aneh. Sekilas, istana bawah tanah ini cukup terbuka, tetapi nafas berdarah yang kuat telah mencapai puncaknya, seolah udara di sekitarnya terbenam dalam darah yang tak terlihat. Sue Qinghan mengerutkan kening secara naluriah, dan Su Yang melambaikan tangannya dengan lembut ke arahnya ketika dia melihatnya. Dia segera merasakan bahwa nafas berdarah yang menjijikkan dipotong lebih dari setengahnya, dan bahkan aroma bunga yang samar meresap ke daerah sekitarnya. Kaisar wanita memandang Su Yang dengan kaget, tetapi dia tidak menyadari bahwa ini adalah semacam kekuatan magis yang dimiliki tubuh pintas Su Yang. Itu bisa mengubah lingkungan sekitarnya sampai batas tertentu, dan pada saat yang sama bisa menahan tekanan dari lawan di medan perang, kepraktisannya juga cukup tinggi. Mengenai kejutan dan guncangan yang dibawa Su Yang ke dirinya sendiri berkali-kali,
permaisuri mampu beradaptasi sepenuhnya dan menerimanya dengan tenang. Setidaknya di hati permaisuri, Su yang sudah menjadi rekan dekat seperjuangan yang bisa hidup dan mati bersamanya, dan benar-benar dapat dipercaya. Di mana ini? Kamu bahkan tidak bisa melihat gerbangnya. Kenapa seperti Kolosseum? Tuan yang kuat dari alam ilahi primordial yang membawa sepasang busur dan anak panah di antara keempatnya berkata, dan dia mengeluarkan senjata ajaib seperti lampu di telapak tangannya, sehingga area istana bawah tanah yang gelap gulita ini benar-benar diterangi. Ada dinding rusak berbentuk cincin di keempat sisinya, dengan beberapa jejak kuno dari ribuan tahun yang lalu, dan bahkan beberapa noda darah, tapi bagaimanapun Anda melihatnya, sepertinya tidak ada pintu ke tempat lain. Yang mulia, lihat, Tuo Bahong adalah yang paling positif lagi. Setiap kali dia melihat wajahnya yang agak menyanjung, mata permaisuri menjadi lebih jijik. Tampaknya di matanya, pria yang sama, hanya Su Yang, seorang pria dengan kelembutan yang mendominasi dan mengakar dalam, dapat dianggap sebagai hal terbaik yang layak untuk dia. Sebaliknya, Tuo Bahong dan sejenisnya benar-benar tidak dapat melakukannya, buat panggung. Su yang tidak menolak apapun. Dia memahami pikiran Tuo Bahong sekilas. Dia mengeluarkan detak jantungnya sendiri dan duduk di udara. Setelah beberapa napas, Dao Guang emas perlahan terwujud, dan segera sinar cahaya membawa semua orang ke sini. Area dinding yang rusak benar-benar tertutup. Ya Tuhan, benar-benar ada perubahan. Ini sepertinya gambar yang rusak. Melihat garis-garis yang muncul di dinding yang rusak di bawah cahaya keemasan, semua orang dengan cepat menjadi sedikit lebih bersemangat. Ini adalah satu-satunya breakpoint di persimpangan garis sungai ini. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya menjadi pintu masuk. Murid Su yang tiba-tiba menyala, dan Daoxin terbang keluar, menusuk langsung ke satu-satunya titik putus di dinding. Berderak, pola retakan pertama muncul, diikuti oleh dua retakan tinggi ke arah positif, terdengar suara keras, dan pintu gelap benar-benar terbuka di dinding yang rusak. Juga pada saat ini, atmosfer berdarah di udara menjadi lebih intens. Su yang mendarat, berjalan di ujung tim bersama permaisuri, dan mengikuti Tuo Bahong dan yang lainnya ke pintu yang rusak. Aura pembunuh Shen Leng meresap secara sembrono, meski tidak mempengaruhi Su Yang dan yang lainnya, itu membuat Qi Renzong dan Tuo Bahong terlihat sangat serius. Ketika kelompok orang terus memperdalamnya, benar-benar ada gua yang berbeda di medan perang naga ini, yang juga seperti kuburan kuno, tetapi tampaknya jauh lebih luas dari makam kuno kaisar, dan tidak ada harta sama sekali, tidak bisa melihatnya. Batu-batu yang mencapai perbatasan bertumpuk di mana-mana. Lihat, itu adalah tulang yang telah dikeringkan dengan udara. Ini pasti medan perang membunuh naga. Ribuan tahun yang lalu, Sekte King Tian Dao dan yang lainnya harus membunuh naga di sini. Kerumunan 7 orang tampak sangat gelisah, pria yang membawa busur dan anak panah di depan secara naluriah bersemangat, tiba-tiba melangkah keluar, dan cahaya biru menyala di tanah. Angkat kepala, wawasan Su yang sangat menakjubkan, hampir ketika cahaya baru saja muncul, kekuatan-kekuatan di tangannya sudah meledak. Busur dan anak panah yang kuat terbang ke samping, dan saat kakinya baru saja dari tanah, cahaya biru perlahan melayang ke atas dan berubah menjadi kerangka hijau hutan yang sangat menakutkan, yang akhirnya hancur menjadi ketiadaan. Tidak bagus. Ini, formasi racun tulang mati dari garis bayangan-bayangan Shuro. Tuo Bahong berseru dan buru-buru berhenti, tetapi pada saat ini, tidak jauh dari kiri depan, yang lain dari 7 tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan seluruh orang dengan cepat jatuh ke tanah dan bergerak-gerak, dan permukaan kulitnya ditutupi oleh cian yang aneh benar-benar terbungkus. Semuanya cepat pergi, kita seharusnya melangkah ke formasi rumit ini, hati-hati. Tuo Bahong juga naik ke udara, melihat sekeliling dengan ekspresi bingung, dan tidak bermaksud menyelamatkan rekan satu tim 7 orang di tempat pertama. Tetapi 3 orang yang tersisa segera melompat. Kelima, bagaimana kabarmu? Berbaring di tanah, pria kuat di alam ilahi primordial sudah tidak berdaya, dan asal mula hidupnya dengan cepat berlalu, dan dia hanya berubah menjadi tulang mati dan jatuh ke dalam hidupnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa ini hanyalah awal dari bahaya. 3 orang lainnya dari 7 orang tidak selamat, dan jatuh dengan tragis satu demi satu, seolah-olah mereka dimurnikan oleh kekuatan undead yang mengerikan, dan jatuh kesakitan. Bagaimana? Tuo Bahong melayang di udara, menunjukkan ekspresi penyesalan yang besar, tetapi kali ini, Su yang tidak terus diam, tetapi menatap lawan dengan dingin. Kapan kamu akan berpura-pura? Tuo Bahong,
Kamu adalah biang keladi sutradara dan kejatuhan mereka. Kaisar wanita terkejut dan memandang Su Yang di sampingnya dengan tak terbayangkan, dengan warna-warna mengejutkan di matanya yang indah. Maksudmu, itu tangan Tuo Ba Hong. Tapi aku bahkan tidak menyadarinya. Kita begitu dekat. Jika dia ingin melakukan teknik yang kuat, akan ada petunjuk untuk diikuti. Bagaimana caramu melakukannya? Pertimbangan. Su Yang mendengus dingin, tentu saja jawabannya bukan di sini, tapi di pulau tempat kita pergi sebelumnya. 3 orang yang meninggal di titik pertemuan, jika kurasa benar, seharusnya merangkak keluar dari kuburan sekarang. Saat ini waktu, formasi horor yang hilang yang terselubung di bawah kaki kita adalah tulisan tangan mereka. Petik 2. Tuo Ba Hong terkejut, tetapi tidak terburu-buru menyangkal apapun, tetapi permaisuri menjadi lebih bingung. Dengarkan aku dari awal untuk menjelaskan kepadamu. Selain metode pembunuhan yang kuat, garis bayangan hantu sura juga mahir dalam teknik rahasia terlarang yang sangat kuno yang disebut teknik Gu Jiwa Mayat. Sederhananya, itu untuk membunuh seorang orang, menanamkan teknik rahasia ini pada mayatnya, dan mayat tersebut akan dibangkitkan setelah 3 hari. Tentu saja, ini adalah kehendak operator yang mengendalikan mayat ini. Tuo Ba Hong membunuh ketiga orang itu dan melemparkan teknik Gu Jiwa jenazah pada mereka. Jadi 3 hari kemudian, yaitu, ketika kami berhasil menyingkirkan belenggu roh laut dan datang ke bawah air, lingkaran sihir di pulau itu berada tepat di bawah kendali Tuo Ba Hong, itu diselesaikan oleh 3 mayat dari 7 orang. Alasan mengapa Tuo Ba Hong memilih untuk meluncurkan formasi saat ini adalah karena dia menyukai medan yang relatif tertutup di sini dan menjebak kami di sini. Petik 2. Ekspresi Sue King Han sangat acuh tak acuh, dan dia tidak menyangka bahwa Tuo Ba Hong adalah orang awam yang sebenarnya. Kedua, Kaisar wanita terkejut melihat penampilan Tuo Ba Hong dari fakultas yang telah hilang dalam nadi ini. Formasi rumit ini cukup aneh, tapi apakah formasi ini sendiri benar-benar bisa menjebakmu dan aku? Permaisuri memandang cahaya virus yang muncul dari waktu ke waktu di bawah kakinya, dan jejak penghinaan muncul di wajahnya. Memang, jika itu hanya susunan racun ini, tentu saja tidak mungkin mengancam mereka berdua. Namun di adegan berikutnya, kepercayaan di hati permaisuri benar-benar lenyap. 4 orang lainnya dari 7 orang yang baru saja kehilangan vitalitasnya berdiri tegak seperti ini secara tiba-tiba, diselimuti oleh cahaya biru kehijauan, menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan, memutar mata mereka dan berkumpul di ruang angkasa seperti zombie. Formasi Tousan Course Gu. Jika saya menebak dengan benar, Tuo Ba Hong, Anda bukan hanya pewaris garis bayangan hantu sura, tetapi Anda juga master dari pembuluh darah ini. Budidaya formasi. Tousan Course Gu membuktikan tangan Anda telah terkontaminasi dengan puluhan ribu nyawa. Petik 2. Ahahaha. Alis rendah Tuo Ba Hong dan tampilan menyenangkan sebelum menyapu matanya benar-benar berubah menjadi wajah yang haus darah. Yah, Su Yang, kamu benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ya, Anda benar, saya bukan hanya keturunan dari garis hantu Shuro, tetapi juga satu-satunya pewaris garis ini. Ketika saya datang ke Laut Cina Timur, saya awalnya ingin mendapatkan kembali semua yang menjadi milik sekte kita. Katakan You the Truth, tata letak dinasti Jin Utara Qian Yunzong telah direncanakan bersama oleh saya dan saudara kaisar. Jika bukan karena Su Yang, dinasti Jin Utara akan menguasai setengah dari 3.000 negara. Untuk berurusan dengan Anda, dan juga dengan bantuan Dao Heartwise di tangan Anda untuk membuka Dragon Chang, saya bergegas ke kota Sangsui untuk menyatukan 7 orang di tempat pertama, hanya untuk menunggu saat ini datang. Su Yang, Anda tidak memiliki nilai lagi, bawa sampai mati. Selama Anda mati, Kekaisaran Yunyang dan Kekaisaran Hanyu tidak akan memiliki pemimpin, dan penyebab utama penyatuan dinasti Jin Utara akan segera tiba. Petik 2. Sekarang tampaknya Tuo Ba Hong ini adalah seorang konspirator yang lengkap. Saudara-saudara Tuo Ba Hong dan Tuo Ba Yun bergabung dengan aliansi pedang, dan dalam permainan mengejutkan berikutnya, tujuan akhir dari seluruh dinasti Jin Utara adalah untuk menyatukan semua kekuatan di 3.000 Dahusu. Tuo Ba Yun menggunakan kekuatan Liga Feng Xiujian untuk merencanakan medan perang frontal, sementara Tuo Ba Hong berjalan melalui naga tersembunyi dan menggunakan Su Yang untuk membuka pintu dunia rahasia yang tidak ada yang berani menerobosnya. Tidak diragukan lagi, seluruh rencana telah dilaksanakan dengan sangat sukses di sini dalam pandangan Tuo Ba Hong. Selama Su Yang meninggal, tidak ada yang bisa menghentikan perjuangan besar saudara-saudara Tuo Ba.
Sangat disayangkan Su Yang selalu melawan langit di sepanjang jalan mencoba mencari tahu orang yang berjalan melawan langit adalah pilihan yang paling menyedihkan. Karena kamu menabraknya, biarkan aku melihat berapa beratmu. Su Yang mencibir, memanggil pedang ilahi abadi tanpa ragu-ragu, dan menatap ke bawah dengan dingin. Frekuensi gelombang cahaya hijau menjadi lebih sering, dan garis besar mayat menjadi semakin padat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di ruang ini, mengumpulkan momentum, dan siap bergerak di udara kapan saja. Su Yang dan Permaisuri meluncurkan pukulan fatal. Ada apa? Bukan hanya 7 orang dan 4 mayat sekarang, kenapa begitu banyak boneka mayat muncul begitu saja? Kaisar wanita memandangi kakinya dengan kaget, karena dia menemukan bahwa boneka-boneka ini memiliki fluktuasi jiwa yang sangat kuat, seperti serangkaian kehidupan segar yang muncul dari udara yang tipis. Metode rahasia semacam ini yang dibuat dari ketiadaan terlalu langka. Sangat sederhana, akar dari formasi ini adalah 3 orang di pulau itu. Semakin banyak makhluk di pulau yang mereka buru, semakin banyak mayat yang mereka rampas. Secara alami, semakin banyak mayat kejam yang menumpuk. Tidak, jika terjadi kecelakaan, apa yang Anda dan saya akan hadapi adalah semua jiwa yang mati di seluruh pulau. Petik 2. Apa? Permaisuri kaget. Tentu saja dia mengerti bahwa ada ratusan kera iblis di pulau itu saja, tidak termasuk spesies lain, dan jumlahnya mencapai 180.000 makhluk. Yang memalukan adalah tidak mungkin bagi mereka berdua untuk kembali ke pulau saat ini untuk menyingkirkan ketiga sumber kolera. Selama mereka bertiga abadi, lingkaran sihir ini akan terus memadatkan boneka mayat baru, mengembun ke kaki mereka dan bersiap untuk melancarkan serangan. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan sekarang adalah melindungi diri Anda sendiri dan bersiap untuk melepaskan titan api besar untuk mencegah serangan Tuo Bahong. Jika saya kira itu benar, kekuatan sejatinya setidaknya ada di alam bayi ilahi. Petik 2. Setelah Su Yang berbicara, dia bergegas ke bawah dengan pedangnya dan menyapu boneka mayat ini dengan kekuatannya sendiri. Boneka mayat ini sendiri memiliki kekuatan rata-rata, hanya setengah dari kekuatan 3 orang yang menggunakan formasi ini, mungkin hanya di sekitar alam inti emas, tetapi mereka tidak tahan dengan kemunculan terus-menerus. Hanya ada 2 gerai untuk Su Yang dan Permaisuri saat ini. Atau, temukan cara untuk menghancurkan mata formasi, putuskan hubungan jarak jauh antara formasi rumit ini dan 3 jiwa, lalu hentikan operasi formasi. Atau, Anda hanya dapat menemukan terobosan di area ini, dan memikirkan cara untuk keluar dari zona tertutup yang kosong namun mematikan ini. Gemuruh. Kekuatan tempur Su Yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap gelombang boneka membutuhkan paling banyak 2 pedang untuk menyelesaikan lonjakan semua pemain, tetapi diikuti oleh puluhan mayat yang secara acak mendarat di berbagai posisi di lingkaran hijau hutan ini, mendarat. Kemudian, dia mengunci Su Yang menarik napas dan mendekat ke sini. Meskipun Su Yang mampu mencapai langit, stamina fisiknya terbatas, dan tidak mungkin untuk mengkonsumsinya seperti ini selamanya. Meskipun Permaisuri sengaja ingin menyebarkan kekuatan mentalnya untuk menemukan jalan keluar dan garis pandang, dia khawatir Tuo Bahong akan melancarkan serangan diam-diam. Anda tahu bahwa pria itu sendiri mengaku berasal dari garis hantu Shuro, maka dia pasti seorang pembunuh bayaran dengan hukum guntur. Begitu dia memutuskan untuk memulai, itu pasti pengetahuan yang tak terhentikan datang. Merasa bahwa Tuo Bahong tidak bergerak untuk waktu yang lama, tiba-tiba menahan napas Su Yang, Permaisuri secara naluriah merasakan sedikit kekhawatiran, dan segera menggunakan kekuatan bulan dingin, dan menjadi tangguh dengan Tuo Bahong dari jarak jauh. Bila udara biru sedingin es yang menyilaukan terus menghantam udara, tapi sayang sekali bahwa kepadatan ofensif seperti itu tidak kalah dengan pediatri bagi Tuo Bahong. Mengembara dalam kehampaan, Tuo Bahong tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan sama sekali. Dia tahu betul bahwa saat ini, kelelahan dari susunan ini saja tidak akan membuat Su Yang lemah. Jika dia dengan gegabah menyerang kaisar wanita dan membuat marah Su Yang, itu akan menjadi kontraproduktif. Lebih baik terus mencari peluang dan meluncurkan pengetahuan untuk merusak salah satu dari keduanya, terutama Su Yang yang lelah. Betapa pintarnya Tuo Bahong, dia tahu betul bahwa selama Su Yang punya masalah, rencananya akan lebih dari setengah sukses. Brengsek, lihat kemana tujuanmu kali ini. Kaisar wanita akhirnya marah, dan setelah tembakan berturut-turut tidak berpengaruh, dia tiba-tiba mendecakkan alisnya, dan kekuatan mental yang kuat langsung dilepaskan, dan cahaya biru es yang lebih murni di pupilnya menyebar.
Kaisar wanita yang telah menyelesaikan terobosan ke alam Dzogchen tidak bisa diremehkan. Su yang telah merawatnya selama ini. Kaisar wanita jarang menggunakan tembakan, dan secara alami diabaikan oleh Tuo Bahong. Kali ini fluktuasi mental tirani ini menyebar, hati Tuo Bahong terkejut, dan dia membuka segel kekuatannya tanpa ragu-ragu. Lampu merah menyala di luar tubuhnya, dan nafas yang kuat dilepaskan. Shen Ying, latar belakang unik dari dunia ini sepenuhnya, mengungkapkan. Anda mungkin tidak mengerti bahwa untuk sekte pembunuh yang kuat, menyembunyikan aura dan menyembunyikan kekuatan sejati adalah keterampilan dasar. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa kekuatan sejatiku adalah bayi dewa tingkat menengah. Suara mendesing. Tanpa peringatan, Tuo Bahong akhirnya mengunci permaisuri dan bersiap untuk melancarkan pukulan keras. Kaisar wanita secara naluriah ingin memanggil titan api yang mendalam untuk turun ke tubuh, tetapi ternyata sudah terlambat. Gelang pemanggilan pengorbanan baru saja bersinar, dan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menghantam wajahnya. Kamu terlalu banyak berpikir, saudara. Berderak. Pada saat kritis ini, penghalang biru sedingin es tiba-tiba muncul di depan permaisuri, yang akhirnya memblokir niat membunuh dingin Tuo Bahong Shen dan dengan sempurna melindungi keselamatan permaisuri. Ayang, kaisar wanita mengeluarkan suara lembut, suaranya sangat tipis. Dia murni sebutan yang mengalir dari emosi yang dalam di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa Su yang telah lama mengatur penghalang pelindung yang cukup kuat untuk rekan satu-satunya, untuk berjaga-jaga. Perasaan aman yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati permaisuri. Pada saat ini, dia bahkan lupa untuk mengawasi gerakan pembunuh berikutnya dari pembunuh yang menakutkan di depannya. Dia hanya ingin terus menatap pria yang melindungi dirinya dari angin dan hujan. Pada saat berikutnya, Su yang sudah berada di depan permaisuri, menatap dingin ke arah Tuo Bahong. Saya pikir, saya telah menemukan jawabannya. Su yang menatap mata Tuo Bahong, melihat api hijau hutan terang atau gelap di pupil matanya, dan akhirnya menemukan satu-satunya cara untuk memecahkan lingkaran sihir. Halo Tao yang tak tertandingi mekar seketika. Su yang membuat tubuhnya bersinar dengan warna-warna yang sangat indah, dan pada saat yang sama cahaya kemasan Dao Xin terbang dalam sekejap, menusuk bagian tengah alis Tuo Bahong dengan kuat. Selama seluruh proses, nafas Su yang terlalu kuat, yang mempengaruhi penilaian Tuo Bahong. Ketika dia secara naluriah ingin melawan, sudah terlambat. Sensasi api yang menyengat di antara matanya menyebabkan Tuo Bahong menjerit kesakitan, dan dia dengan cepat mundur dan terengah-engah. Tuo Bahong jatuh ke dalam keadaan kegilaan yang berumur pendek. Bersalju, Su yang mengucapkan suara jiwa, dan kaisar wanita segera melepaskan kekuatan mentalnya dan mulai menangkap jalan keluar lain yang tersembunyi di ruang ini. Mungkin karena tekanan lingkungan di sekitarnya, potensi kaisar wanita telah benar-benar meledak, dan kekuatan mental yang kuat telah menembus hampir setiap gumpalan ruang di sekitarnya, seolah-olah tak terhitung pasang mata lahir padanya, dan dia ingin menjadikan ruang ini benar-benar terlihat. Ketemu, tepat di atas kepala kita, hancurkan. Su Yang dan permaisuri memiliki pembagian kerja yang jelas, satu di dalam dan satu di luar. Pedang cahaya dingin berkumpul di atasnya, dan dengan ledakan keras, pecahan dinding batu berbintik-bintik di atas kepala mereka retak lagi, dan pola cian cerah tertidur selama lebih dari 6.000 tahun. Kemudian, pola itu akhirnya muncul kembali. Ternyata ini adalah pintu masuk sebenarnya ke medan perang pembantaian naga. Melihat satu-satunya lubang di inti arai, Su Yang segera mengerti bahwa ada manifestasi sebenarnya dari debu Dao Xin. Buka, Su Yang meraung, kocokan Dao Xin berdebu di udara seolah-olah dia telah diberi kehidupan, dan dimasukkan ke dalam posisi inti formasi di atas kepalanya. Gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan memikat yang tidak pernah padam meletus dalam sekejap. Aura cahaya cian yang menakutkan mengalir dari kepala, dan setiap gelombang cahaya bergetar, seolah-olah mengalami gelombang air di ujung laut dalam. Kaisar wanita sangat menyadari bahwa jika tidak ada Suaka Su Yang, dia tidak akan dapat menemukan di sini dalam hidupnya sendirian, apalagi mencari rakus. Seberapa menakutkan paksaan ini, untungnya, Dao Zong Qiyun, yang kuat dirilis, yang sebagian besar diimbangi oleh Su Yang. Tetapi Tuo Bahong, yang matanya telah kehilangan fungsinya untuk sementara, tidak lagi seperti nebula ini, seluruh orang dihancurkan di tanah oleh paksaan yang besar ini, dan sulit untuk bergerak sedikit pun. Dan lingkaran sihir yang telah dia susun dengan hati-hati sebelumnya, juga benar-benar kehilangan pengaruhnya pada saat ini. Bangun, Su Yang menjaga kaisar wanita dengan kekuatannya,
dan terbang keluar dari ruang tertutup di bawah kumpulan cahaya tak berujung, dan mengebor keluar dari ruang bawah tanah di sepanjang inti mata. Pada saat berikutnya, Su Yang dan Permaisuri melihat pemandangan yang luar biasa. Anda dapat melihat samudra dalam yang biru tak berujung di atas Anda di ruang yang sangat baru di depan Anda, tetapi tingginya harus 1000 meter dari tanah. Dan kuil sederhana dan berlumuran darah di depannya ini adalah pola yang seharusnya dimiliki oleh medan perang yang membunuh naga. Di kedua sisi, ada tulang manusia di mana-mana, dan pemandangan di mana para senior yang tak terhitung jumlahnya dari King Tian Dao Sekte dan Ghost Sura telah jatuh. Setelah bertahun-tahun, mereka melangkah ke sana lagi, dan itu masih terlihat sangat tragis. Nak, hati-hati, ada nafas naga di sekitar kuil kuno ini. Oh, dalam pikirannya, suara penjaga jiwa naga tiba-tiba keluar, yang juga membuat Su yang lebih serius. Jadi, pertarungan membunuh naga 6000 tahun lalu masih gagal membunuh naga asli. Apa kau lupa apa yang dikatakan roh laut? Mu King Tian dan Raja Asura seharusnya menyatu dengan tubuh naga asli. Ini seharusnya menjadi variabel terbesar itu sendiri. Dalam hal kekuatan sumber naga asli yang lengkap, benar-benar diwarisi oleh mereka dua orang, apa yang akan kamu hadapi adalah lawan terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di benua era ini. Petik 2. Su yang tidak bisa membantu tetapi bertanya, seberapa jauh jangkauan basis kultivasi? Jika Anda benar-benar hidup, Anda mungkin telah menyentuh alam kesengsaraan salib. Aku ingin melihat seberapa besar tekanan yang bisa dibawa oleh orang pertama yang telah melintasi alam kesengsaraan sejak aku meninggalkan Bea Cukai. Dengan lambaian telapak tangannya, Daosin Wise sekali lagi melepaskan cahaya keemasan yang cerah. Su yang perlahan terangkat ke udara, menghadap kuil bernoda darah dari pandangan mata burung, dan mengeluarkan paksaan spiritual yang sangat tirani. Baik King Tian Dao Sekte atau Ghost Shadow Sura, jika kalian berdua benar-benar masih hidup, hari ini, biarkan aku belajar tentang kekuatan kalian. Su yang melambaikan tangannya yang besar, cahaya kemasan Daosin membengkak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan yang meledak dalam sekejap sudah cukup untuk mengejutkan seluruh istana bawah tanah. Gemuruh, kekuatan menakutkan meletus, dan Su yang segera jatuh di depan Permaisuri, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya dari kekuatan ledakan yang hampir menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sampai batas tertentu, kekuatan yang meletus dari pukulan ini sudah sebanding dengan yang dimiliki oleh puncak kekuatan Hedao. Ya Tuhan, akhirnya aku mengerti kenapa kamu begitu tenang tidak peduli bahaya macam apa yang kamu hadapi. Ternyata kekuatanmu tidak lagi sebanding dengan yang ada di alam bayi ilahi. Bisakah kamu beritahu aku bahwa batas atasmu telah tercapai? Sampai sejauh mana? Petik 2. Ledakan. Ketika kocokan itu bertatakan berat ke tengah lingkaran penjaga kuil dan menghancurkan lingkaran cahaya yang berasal dari kuil, seluruh medan perang kuno pembantai naga langsung menjadi sangat sunyi, begitu sunyi sehingga hanya kaisar wanita yang bertanya dengan ragu-ragu. Melihat sosok di depannya, Permaisuri tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya merasa dia sangat aneh. Setelah sekian lama, Su yang akhirnya pecah di depan Permaisuri. Kekuatan sejatinya untuk pertama kalinya, kekuatan tak tertandingi yang dapat mengguncang langit dan bumi, tersembunyi di tubuhnya seperti kipas. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jalur kultivasi yang diambil Su yang sama sekali berbeda dari orang lain. Apa yang Anda cari adalah menembus perbatasan, sementara saya mengejar jalan masuk terakhir. Kultivasi saya dan kultivasi orang lain sepenuhnya dua jenis. Arah berbeda. Petik 2. Kaisar wanita tidak bertanya lagi. Dia mengerti bahwa sangat jarang Su yang mengatakan ini pada dirinya sendiri, mungkin rahasianya bahkan tidak jelas bagi para dewi magang.